Taib. Kejadian berikutnya, kejadian yang disebut dengan halful fudul. Halful fudul yaitu perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menolong seorang yang dizalimi. Kejadian ini dikisahkan ada seorang dari negeri Yaman, dari kabilah Zubair. Ya. Dia datang ke kota Mekah, kemudian membawa sejumlah barang untuk dijual di kota Mekah. Kemudian dibelilah oleh seorang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Waktu Al-As bin Wa'il As-Sahmi membeli barang ini, maka dia mengambil barang dari sang Yamani tadi, orang Yaman, namun dia tidak memberikan barterannya, dia tidak bayar. Dia tidak bayar. Akhirnya ya, orang Yaman ini pun naik ke atas gunung Abu Qubais yang ada di sekeliling Ka'bah. Kemudian dia berteriak-teriak dengan menjelaskan bahwasanya dia dizalimi, barangnya sudah diambil tapi bayarannya tidak ada. Maka akhirnya teriakan itu didengar oleh seorang paman Nabi bernama Zubair bin Abdul Muttalib. Ya, kemudian dia pun mengatakan ini tidak mungkin dibiarkan. Bagaimana ada seorang dizalimi di Mekah ya. Akhirnya mereka pun berkumpullah Bani Hashim, Bani Zuhrah dan Bani Taim bin Murrah berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Mereka berkumpul untuk membicarakan masalah ini, bagaimana menolong orang Yaman ini agar dibayar barangnya. Akhirnya mereka bermusyawarah dan berkumpul. Persekutuan itu namanya halful fudul. Halful fudul. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengingat kejadian ini. Kata Rasulullah SAW, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Kata Nabi SAW, sungguh aku pernah menghadiri suatu pertemuan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Kalau saya disuruh ganti dengan mendapatkan unta merah, saya tidak mau. Saya lebih senang berkumpul dalam musyawarah tersebut. Seandainya dalam Islam, artinya saya sudah jadi Nabi, saya diundang untuk menghadiri acara seperti itu, saya akan datang. Kata Nabi SAW. Ya. Abdullah bin Jud'an adalah seorang yang sangat dermawan di zaman jahiliyah. Dia selalu membuka rumahnya untuk pertemuan, untuk menolong orang-orang yang susah, suka menyambung silaturahmi, suka membantu fakir miskin. Tapi dia meninggal dalam kondisi musyrik. Saking terkenalnya Abdullah bin Jud'an ini, Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim." Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dahulu waktu zaman jahiliyah suka menyambung silaturahmi, wa yut'imul miskin, suka memberi makan kepada fakir miskin. Fa hal dzaka nafi'uh? Apakah perbuatannya itu bermanfaat baginya? Kata Nabi, la yanfa'uh, tidak bermanfaat. Innahu lam yaqul yauman Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berucap sekalipun, ya Rabbku ampunilah kesalahanku pada hari kiamat kelak. Artinya apa? Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Maka kebaikan yang dia lakukan semua tidak bermanfaat. Seandainya dia masuk Islam, seluruh kebaikannya akan bermanfaat baginya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menghalangi mereka ya diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama. Seandainya mereka beriman, maka perbuatan baik mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan Islam. Oleh karenanya Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dia waktu zaman jahiliyah, dia terkenal dermawan. Dia memerdekakan 100 budak, dia menyembelih 100 ekor onta, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kebaikan-kebaikanku di zaman jahiliyah dahulu setelah saya masuk Islam?" Kata Nabi SAW, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim." Engkau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu yang di zaman jahiliyah seluruhnya. Makanya kalau ada orang masuk Islam, seluruh kebaikannya waktu dia zaman jahiliyah masih musyrik, ternyata berbakti sama orang tua, memperhatikan tetangga, suka membantu fakir miskin, suka membantu anak yatim, suka membantu para janda ya, janda tua maupun janda muda dibantu. Maka seluruh kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka masuk Islam. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, maka tidak diterima. Seperti Abdullah bin Jud'an. Taib. Hadis ini menjelaskan tentang mulianya akhlak orang-orang Quraisy ya, meskipun mereka di tengah-tengah kerusakan moral, di tengah kerusakan akidah, namun mereka masih punya nurani untuk menolong orang yang terzalimi. Makanya Nabi SAW berkata, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Maksudnya orang jahiliyah itu
mereka punya akhlak yang mulia. Di antaranya suka menjamu tamu, di antaranya suka dermawan, di antaranya memiliki keberanian yang luar biasa, di antaranya setia kawan, ya. Maka Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak mulia tersebut, ya. Ini juga dalil bahwasanya terkadang kita harus bermajelis dengan orang-orang yang memiliki kesalahan, ya, penyimpangan kalau ada tujuan yang mulia. Kalau ada tujuan yang mulia. Karena Nabi SAW waktu berbicara tentang halful fudul, beliau berkata, ya, bahwasanya lau du'itu fil Islam la ajabtuhu. Kalau saya sudah jadi nabi, kemudian saya diundang oleh orang-orang musyrikin tersebut untuk rapat membela kezaliman, saya akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam pergaulan kita melihat situasi dan kondisi. Terkadang kita bergaul sama non muslim, terkadang kita bergaul sama ahlul bid'ah, terkadang kita bergaul dengan pelaku maksiat. Kalau memang dalam pergaulan tersebut ada kemanfaatan, ada kemaslahatan, maka Islam dibangun di atas meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan, ya. Tidak juga kaku bahwasanya kita tidak boleh bergaul sama orang kafir sama sekali, tidak juga demikian, ya. Ya, kalau orang kafir saja kita bisa bergaul, bisa duduk bareng, apalagi hanya pelaku maksiat, apalagi hanya pelaku bid'ah. Kalau memang ada maslahat yang kita harapkan di balik hal tersebut. Oleh karenanya ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau berkata, "Innal musyrikin wa ahlal bid'ah wal fujur wal bughat wal zalamah idza talabu amran yu'azzimuna fi hurmatan min hurmatillah ujibu ilaihi wa utuhu wa uinu alaihi." Sungguhnya orang musyrik, ahlul bid'ah, para pelaku maksiat, orang-orang yang zalim, kalau mereka meminta suatu perkara yang dalam perkara itu mereka mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dipenuhi permintaan mereka dan dibantu mereka untuk melakukan demikian, ya. Paham? Ya, jadi terkadang apalagi kita di Indonesia, kita banyak, ya, lingkungan dengan berbagai macam kondisi, ya. Kita terkadang bertetangga dengan non muslim, bertetangga dengan pelaku maksiat, bertetangga dengan tukang judi, ya. Kita harus pandai-pandai melihat situasi kondisi dalam bermuamalah dengan mereka. Tidak mesti kaku, tidak boleh berhubungan sama sekali juga enggak. Ya, tidak demikian juga, ya. Tapi syariat dibangun di atas menimbang maslahat dengan mudarat. Kalau ada maslahatnya, terkadang kita duduk bareng sama orang-orang yang menyimpang, tidak ada masalah. Kalau memang ada maslahat yang diharapkan di balik itu dan dijauhkan kemudaratan dari hal tersebut. Tapi peristiwa